Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Kali ini nggak mau ngobrolin soal Manchester United, ini hanya episode iseng-iseng aja, iseng-iseng ringan amatiran. Gua mau bikin prediksi ya, tidak panjang-panjang, mengenai pertandingan Champions League nanti malam atau dini hari waktu Indonesia. Itu adalah Chelsea menghadapi Lille dan juga Villarreal menghadapi Juventus. Langsung aja, Chelsea ini kan baru saja jadi juara dunia, dan gua pikir fakta mereka menjadi juara dunia ini bagus, artinya dalam memberikan suntikan mental bagi para pasukan Thomas Tuchel ini ya. Di sisi lain juga fakta bahwasannya mereka ini kan datang ke turnamen ini statusnya sebagai juara bertahan. Penampilan Chelsea kalau bisa dibilang, kalau dilihat dari sisi hasil ya, ya mereka hanya menang tipis. Contoh ketika menghadapi Crystal Palace, kalau kita ngomong soal masalah di penampilan liga domestik ya. Lalu mereka juga menang tipis menghadapi Plymouth. Tapi dari sisi permainan seperti biasa, sebenarnya Chelsea ini tetap berbahaya. Hanya saja sekarang kalau gue pikir sih, pasukan Thomas Tuchel ini tampil lebih agak sedikit lebih pragmatis. Dan menurut gue ini agak wajar dalam arti begini. Mereka jadwalnya cukup ketat. Coba dibayangkan, mereka harus ke sana ke sini untuk tadi ya, kejuaraan klub dunia ini kan. Dan tentu saja ini kan memberikan pengaruh ke keadaan fisik dari para pemainnya. Nah, oleh karena itulah gue pikir ya mungkin dalam tanda kutip wajar ya. Yang penting adalah kemenangan, yang penting adalah bagaimana paling tidak di papan klasemen ini Chelsea bisa menjaga jarak dengan pesaingnya, terutama di papan atas Manchester City dan juga Liverpool. Nah, penampilan sendiri di Champions League menurut gue di penyisihan grup cukup bagus ya. Mereka mampu lolos sebagai juara grup. Chelsea ini, tidak sebagai juara grup ya, tapi mereka ya terakhir ini kan mereka tidak berhasil menang menghadapi Zenit Saint Petersburg, sehingga ya akhirnya mereka lolos sebagai runner up. Tapi menurut gua ya torehannya cukup bagus, artinya terlepas dari hasil menghadapi Juventus, mereka bisa menyelesaikan partai-partai lainnya dengan 3 poin. Hanya saja itu tadi, seri menghadapi Zenit 3-3. Tapi jangan lupa di partai sebelumnya mereka mampu menang telak menghadapi Juventus dengan skor 4-0 di bulan Februari. Tapi again, itu di bulan Februari. Sekarang Chelsea keadaannya beda nih ya kan. Kondisi fisik yang tentunya tidak se-fresh di bulan di bulan November kemarin, karena itu tadi ya, perjalanan dan lain-lain. Belum lagi seorang Romelu Lukaku yang penampilannya belum setajam yang diharapkan, mungkin belum juga nyetel dengan dengan tim. Tapi lini serang kedua ya dari Chelsea ini yang menurut gue lebih menakutkan ya. Ada Hakim Ziyech di sana, ada Christian Pulisic dan juga lain-lain. Nah, menghadapi Lille menurut gue ini juga akan jadi menarik ya. Lille yang di luar dugaan berhasil menjadi juara grup ya, dengan menyingkirkan tim-tim lainnya macam kayak Sevilla, dan bahkan mereka bisa finish di atas Red Bull ya. Dan menurut gue sih ini menyingkirkan Sevilla ini cukup luar biasa ya, Lille ini. Dan ya menurut gue kalau dari sisi pengalaman knockout secara mental, tentunya Chelsea lebih punya pengalaman di sana. Penampilan saat ini pun di liga domestik, Lille ini tercecer di peringkat ke-11 ya. Artinya mereka juga tidak semoncer musim lalu, dan menurut gue ini bisa jadi akan dimanfaatkan oleh Chelsea. Plus itu tadi, experience mereka berada di Champions League, apalagi statusnya sebagai juara bertahan, untuk bisa lebih mendominasi partai menghadapi Lille. Gua prediksi langsung saja ya, sepertinya partai ini akan dimenangkan Chelsea. Pertanyaannya adalah apakah Chelsea akan menang besar atau menang tipis, ini dia. Tapi menurut gua kalau seandainya Chelsea bisa tampil fokus ya, mereka bisa tampil agresif dari awal, tidak memberikan banyak ruang atau banyak kesempatan bagi pemain Lille utamanya untuk bisa build up serangan ya kan. Mereka bisa dengan kualitas end passing terutama yang cukup bagus, bukan tidak mungkin Chelsea akan unggul besar di pertandingan ini. Kita lihat saja di partai selanjutnya, Villarreal menghadapi Juventus. Juventus punya 2 pemain baru, Dusan Vlahovic dan juga Denis Zakaria. Ini menurut gue akan cukup menarik ketika menghadapi Villarreal yang dibesut oleh Unai Good Evening Emery. Villarreal ini kan ketika di Champions League satu grup dengan
Manchester United dan berhasil menyingkirkan Atalanta ya, tim Italia lainnya cukup luar biasa menurut gue dengan skor 2-3 bahkan ketika bermain tandang di Atalanta. Ketika bermain di kandang sendiri mereka ditahan imbang 2-2 walaupun pada saat itu mereka sempat unggul 2-1 ya, sekitar sampai 10 atau 7 menit sebelum pertandingan selesai. Ketika menghadapi Juventus, bagaimana ini Juventus menurut gua di beberapa partai terakhir mereka tidak terkalahkan ya, belum terkalahkan, tapi itu tadi hasilnya juga tidak cukup memuaskan. Mereka seri 1-1 menghadapi Torino, seri juga menghadapi Atalanta, menghadapi AC Milan 0-0, Sassuolo mereka menang 2-1 di Coppa Italia, dan ketika ini berbanding terbalik, agak sedikit terbalik kalau dilihat Villarreal di mana kemenangannya rata-rata berhasil diciptakan dengan margin gol yang cukup besar ya. 4-1 menghadapi Granada, 2-0 menghadapi Real Betis, 3-0 menghadapi Mallorca. Bagaimana bahkan mereka mampu menahan imbang Atletico Madrid 2-2. Nah, ketika menghadapi Juventus bagaimana? Menurut gua sih walaupun Juventus lolos sebagai juara grup ya di atas Chelsea, tapi partai ini gua lebih mengunggulkan Villarreal untuk bisa menang. Kenapa? Karena gua melihat kesulitan Juventus ini masih belum bagus. Ini terlihat bagaimana raihan mereka ya, artinya capaian mereka di liga domestik, di mana mereka ya terpaut cukup jauh dengan papan atas yang dihuni oleh Milan, Inter dan juga Napoli. Tapi ini berbanding dengan Villarreal, berbanding agak sedikit terbalik dengan Villarreal ya, di mana mereka tidak terpaut cukup jauh dengan peringkat-peringkat di atasnya macam Barcelona, Atletico Madrid dan Villarreal. Mereka masih punya peluang untuk bersaing. Karena apa? Karena penampilan mereka menurut gue juga lebih stabil. Nah, dan ini juga diperlihatkan bagaimana ketika Villarreal ini tampil di kandang sendiri, mereka cenderung lebih solid, lebih berbahaya. Terlihat dari torehan gol paling tidak di 5 pertandingan terakhir di La Liga ketika mereka bermain di kandang sendiri. Dan ini terbalik dengan Juventus. Ketika Juventus ini tampil tandang ya, katakanlah demikian, ini tampilannya tidak cukup baik. Ketika mereka tampil di fase grup ya, mereka walaupun menang dengan skor cukup besar menghadapi Malmö 0-3, tapi mereka cukup susah payah mengatasi Zenit. Dan ketika menghadapi Chelsea yang kualitasnya di atas kertas lebih bagus daripada Malmö dan Zenit, mereka kalah telak 4-0. Oleh karena itulah di pertandingan ini prediksi gue lebih mengunggulkan Villarreal. Bagaimana teman-teman? Punya prediksi lain? Drop di kolom komen. Ini cuma prediksi episode prediksi iseng-iseng aja, ringan amatiran ala gue. Kalau suka, insya Allah akan gue lanjutkan. Kalau tidak suka, bisa kasih kritiknya di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.